Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya di mata pelajaran Sistem Pneumatik dan Hidrolik ya. Di kompetensi dasar yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini ya, yaitu di kompetensi dasar 3.11 menciptakan rangkaian simulasi pneumatik ya. Dan 4.11 membuat rangkaian simulasi pneumatik ya di jurusan Teknik Mekanik Industri. Ya, pada kelas 12 TMI 1, 2, dan 3 di SMK Teksar Klari Kerawang. Nah, dengan pengajar Bapak sendiri yaitu Rahman Sofyan, sarjana teknik ya. Kayak kompetensi dasar yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini yaitu 3.11 dan 4.11 ya. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara atau simbol-simbol dari komponen sistem pneumatik. Nah, pertemuan kita kali ini yaitu kita akan membuat rangkaian atau menciptakan rangkaian jadi sistem elektropneumatik ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar di sistem pneumatik ya. Nah, pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi yaitu sistem elektropneumatik yang mana pertemuan kita kali ini itu ya, pneumatik yang akan dikerjakan atau yang akan dikendalikan yaitu menggunakan sistem elektro. Ya. Oke, sebelum kita memulai ke pembelajaran ya, kalian harus mengetahui tujuan dari pertemuan kita, dari pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama adalah peserta didik mampu membuat rangkaian sistem elektropneumatik dengan simulasi aplikasi FreeSim. Jadi kalian itu mampu membuat rangkaian elektropneumatik ya, yang mana yang nanti yang akan kita buat dengan logik yaitu A plus B min A plus B min kemudian A min B plus ya. Itu logika yang akan kita buat. Oke, selanjutnya yang kedua, peserta didik mampu membuat rangkaian trainer sistem pneumatik ya. Setelah kalian nanti membuat wiring atau rangkaian pada aplikasi FreeSim yang kemudian disimulasikan, jadi didemonstrasikan di aplikasi FreeSim, kemudian kalian juga nanti mampu menerapkan ya pada trainer yang kita punya di trainer sistem elektropneumatik. Nah, contohnya yang di belakang Bapak ini ya, ini adalah trainer rangkaian elektropneumatik ya. Jadi setelah kalian nanti membuat simulasi di FreeSim, kalian pun harus bisa menerapkannya di trainer elektropneumatik. Oke, selanjutnya peserta didik dapat mendemonstrasikan rangkaian sistem elektropneumatik trainer ya. Oke, selanjutnya bagaimana sih cara membuat simulasi elektropneumatik di aplikasi FreeSim dan merangkainya di trainer? Ya, seperti yang sudah di pertemuan sebelumnya kita sudah membuat rangkaian yaitu dengan menggunakan single acting cylinder dan double acting cylinder ya. Nah, hari ini kita akan membuat sebuah rangkaian yaitu rangkaian elektrosistem pneumatik ya. Oke, cara membuat rangkaian dengan menggunakan aplikasi FreeSim ya, seperti yang sudah Bapak bahas di mata pelajaran sebelumnya. Itu yang pertama, membuka aplikasi FreeSim ya, tentunya yang sudah terinstal di laptop kalian. Ya, cara menginstalnya ada di materi sebelumnya ya, yang sudah Bapak buat.
Kemudian yang kedua, klik new untuk membuat layar kerja, ya, atau klik kalau di keyboard menggunakan Ctrl N, ya, Ctrl plus N untuk membuat layar kerja baru. Kemudian tarik komponen satu persatu sesuai rangkaian elektropneumatik yang akan kita punya ke layar kerja, ya. Setelah layarnya sudah terbuat, ya, kita tarik simbol-simbol komponen pneumatik yang kita butuhkan, ya, dalam rangkaian yang akan kita buat, ya. Simbol-simbolnya kita sudah jelaskan di materi sebelumnya. Oke, kemudian yang keempat, hubungkan, ya, rangkaian dari komponen sistem pneumatik, ya. Setelah kita tarik komponen-komponennya, kemudian kita hubungkan, ya, kita koneksikan, ya, dengan cara mengklik, ya, komponen satu ke komponen lainnya dengan cara di drag, ya, jangan sampai mouse-nya dilepas, di drag, ya. Kalau di trainernya, yaitu menyambungkan atau mendistribusikannya menggunakan selang, ya, selang ke komponen satu dan komponen lainnya dengan menggunakan level, ya. Kemudian klik fly simulasi, ya. Setelah trainer yang kita sudah buat, ya, maka kita klik fly untuk mensimulasikan apakah rangkaian satu persatu yang sudah kita buat di trainer aplikasi FluidSim benar ataupun salah, ya. Kalau misalkan benar, maka ketika disimulasi maka dia akan berjalan yang sesuai dengan logik yang kita buat. Kalaupun salah, nanti di aplikasi FluidSim ini dia akan mendeteksi atau memberikan arahan di mana kesalahan yang terjadi di trainer yang atau di sirkuit yang kita buat. Oke, nanti kita akan bahas bagaimana caranya. Nanti akan Bapak contohkan, ya, bagaimana cara untuk membuat simulasi menggunakan FluidSim. Oke, ini adalah salah satu contoh wiring yang akan kita buat di sistem elektropneumatik, ya, yaitu di logic A plus, B min, A min, B plus, ya. Itu ini adalah gambar wiringnya, ya. Kemudian, ya, komponen-komponennya yaitu yang pertama, ya, ada kompresor, ya, pastinya ada kompresor, ya. Inilah simbol dari kompresor. Kemudian ada air service unit, ya. Ini adalah air service unit atau FRL atau produksi, ya, dari angin bertekanan, ya. Oke. Untuk pengertian-pengertiannya sudah Bapak jelaskan di pertemuan sebelumnya. Kemudian ada katup 3/2 solenoid, ya, ini ada katup, ya, katup 3/2 solenoid, ya. Kemudian ada katup 5/2, ya. Ini katup 5/2 double solenoid, ya, kanan kiri, ya. Sistem kerja katup ini menggunakan solenoid, ya. Kalau kemarin kita membahas di sistem pneumatik, ya, sistem kerjanya kita menggunakan push button, ya. Jadi perubahan atau kontrol dari katup tersebut menggunakan push button. Nah, hari ini karena kita belajar di elektropneumatik, ya, maka sistem kerja, ya, kontrol dari sistem kerja katup ini yang menggunakan solenoid, ya, solenoid. Nah, solenoid ini merupakan sebuah komponen dari elektrika, ya. Untuk pengertian-pengertiannya sudah Bapak jelaskan, ya, di pertemuan sebelumnya, ya, tentang fungsi-fungsi dan bagian-bagian bahkan ke simbol-simbol dari komponen-komponen di sistem elektropneumatik. Selanjutnya ada flow control, ya. Ini ada flow control, ya, sebagai pengatur tekanan udara, ya. Kemudian ada double acting cylinder, ya. Ini double acting cylinder yang kita pakai. Kemudian ada limit switch, ya. Ini ada limit switch, ya, pembatas pergerakan, ya. Kalau di simbolnya ini ruler, ya, rulernya. Artinya di sini ada pembatas, ya, pembatas dari pergerakan acting cylinder. Ini di limit switch. Oke, itu adalah komponen-komponen dari rangkaian pneumatik di elektropneumatik dengan logik A plus, B min, A min, B plus.
Oke, selanjutnya ini adalah komponen-komponen yang diperlukan di elektropneumatik ya. Ini adalah komponen-komponennya ya. Komponennya yang pertama ada power supply ya, ini adalah power supply. Power supply ini fungsinya untuk merubah ya arus AC ke arus DC ya. Karena komponen yang kita punya yaitu menggunakan komponen dengan arus DC ya, sehingga harus dikonversi ya, harus dikonverter dari AC ke DC. Biar apa? Biar aman ya, ketika kalian nanti merangkai ya, kalian aman karena arusnya arus DC ya. Ini adalah komponennya ya, power supply ya, ini arus positifnya, ini arus negatifnya ya, nanti simbolnya seperti ini ya. Kemudian ada saklar utama ya, ini saklar utama ya, yang mana yang kita pakai di FreeSim yaitu menggunakan Diten ya. Kemudian ada push button ya, komponennya ada push button, ini komponen-komponennya ya, sini ya push buttonnya, ini dirangkainya ada di sini ya push button yang 1, 2, 3 ya. Kemudian ada solenoid ya, ini solenoidnya ya, ini simbolnya solenoid. Kemudian ada limit switch ya, ini limit switchnya ya, simbolnya seperti ini ya. Kemudian ada lampu indikator ya, ini lampu indikatornya ya, atau kalau dirangkaian di belakang Bapak sini ada ya, ini lampu indikatornya ya, ada hijau ya, ada kuning, ada merah ya, kemudian ada biru juga ya. Kemudian ada alarm ya, ini alarm ya, kalau di simbolnya seperti ini ya, ini alarmnya atau buzzer. Nah, itu adalah komponen-komponen rangkaian elektrikal di sistem elektropneumatik yang akan kita pakai ya, dengan logik A+, B min, A min, B plus ya. Pak, apa sih yang dimaksud dengan A+, B min, A min, B plus? Ini adalah simbol pergerakan ya, simbol pergerakan dari acting cylinder. A ini melambangkan bahwa acting cylinder pertama ya, B ini melambangkan komponen acting cylinder yang kedua. A plus ini menandakan bahwa acting cylinder ini bergerak ke depan ya. Kemudian B min ya, ini menunjukkan bahwa acting cylinder yang kedua dia mundur ya, mundur ke belakang ya, dan seterusnya ya. Jadi logik A plus, B min, A min, B plus ini adalah logik pergerakannya di double acting cylinder. Oke, ini adalah trainer elektropneumatik ya, yang kita punya ya. Trainernya ada di belakang Bapak sini ya, ini adalah trainernya ya. Ini fotonya seperti ini ya, komponen-komponennya sudah Bapak tadi jelaskan ya satu persatu, baik komponen elektropneumatik maupun komponen elektrik ya, komponen pneumatiknya dan komponen elektrikalnya ya. Yang mana nanti ya, setelah kita membuat simulasi di FreeSim, kita juga nanti akan merangkai ya, merangkai komponen elektropneumatik ya. Kita akan merangkai pneumatiknya ya, rangkaian pneumatiknya, dan kita pun akan merangkai di rangkaian elektronya ya, elektrikalnya. Dan nanti kita akan mendemonstrasikan pergerakannya sesuai tidak dengan apa yang kita inginkan ya, logik yang akan kita inginkan. Oke, ya itu adalah penjelasan dari Bapak ya. Sekarang ya, mari kita saksikan cara pembuatan rangkaian simulasi elektropneumatik menggunakan aplikasi FreeSim dengan logik A plus, B min, A min, B plus ya. Oke, langkah-langkahnya ya tadi sudah Bapak jelaskan ya. Yang pertama kita buka ya aplikasi FreeSimnya ya. Ini aplikasi FreeSimnya yang sudah kita install ya, dengan cara double klik ya. Double klik atau klik kanan ya, run administrator. Ya. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi FreeSim ya. Langkah berikutnya kita klik new ya. Klik new di sebelah kiri ya, ini ada klik new atau control N ya di keyboard
Kita klik. Nah, ini adalah layar ya dari sistem kerja. Ya, ini adalah layarnya yang akan kita buat ya. Nah, jadi nanti komponen-komponennya berada di sini semua. Ya. Selanjutnya kita ambil ya komponen-komponen di menu. Ya, ini di menunya ya. Menu dari komponen-komponennya ada elektrikalnya dan pneumatiknya. Kita tarik ya komponen-komponen yang akan kita butuhkan. Ya, contohnya yang pertama adalah ya, ini adalah ya komponen yang kita butuhkan adalah kompresor. Ya, ini adalah simbol dari kompresor. Kita tarik ya. Kita klik, kemudian jangan dilepas, kita tarik ya ke layar, kemudian kita klik. Nah, ini adalah kompresor. Ya. Kemudian langkah berikutnya kita butuh apa? Kita butuh FRL ya, air separation unit. Ya, ini ya. Ya, ini adalah komponennya, kita tarik ya. Oke. Nah, di kompresor ini, kompresor ini kita setting dulu ya tekanan udaranya dengan cara mendouble klik. Ya, kita double klik. Nah, di sini ada besaran yang akan kita input ya di kompresor. Mau menggunakan satuan bar ya megapascal ataupun PSI ya, misalkan kita menggunakan megapascal ya, dengan operation fixture-nya tekanan udara maksimumnya yaitu 0,6 ya megapascal, contohnya seperti itu ya. Kemudian FRL ya, kemudian komponen berikutnya kita butuh katup 3/2 ini ya, katup 3/N wave valve ya, kita tarik ya. Nah, N-nya ini berarti 3/2 ya. Nah, di sini katup 3/2-nya yaitu menggunakan solenoid ya. Kalau ini kan masih katupnya ya. Kendalinya atau sistem kerjanya yaitu kita menggunakan solenoid dengan cara merubah. Ya, merubahnya yaitu dengan cara double klik pada katup 3/2. Double klik maka akan muncul ya configuration wave valve-nya. Ya, kita di sini berarti menggunakan pneumatik elektrikal. Ya, klik, sini kita menggunakan solenoid. Ya, ini adalah simbol dari solenoid. Kita klik, kemudian kita klik OK. Jangan lupa ya, katup 3-nya kita tutup jadi terminatornya. Oke, selanjutnya kita butuh katup 5/2. Ya, kita tarik, ini katup 5/2 simbolnya, kita tarik ya. Ini katup 5/2. Nah, sistem kerjanya sama ya, menggunakan double solenoid ya, dengan cara merubahnya yaitu klik ya, double klik ya di pneumatik elektrikalnya, kita klik pakai solenoid ya, menggunakan simbol solenoid ya, kemudian kita klik OK, maka dia akan berubah ya. Katupnya sistem kerjanya dia akan berubah menggunakan solenoid ya. Jangan lupa ya, kita tutup ya katup terminator katup buang 5 sama terminator katup buang 3 ya, kita tutup. Oke. Nah, kita membutuhkan 2 ya, dengan cara kita copy ya, copy paste katup 5/2 double solenoidnya. Oke, selanjutnya kita butuh flow control ya. Oke, kita cari simbolnya. Nah, ini ya, one way flow control valve. Ya, kita tarik ya. Nah, posisinya kita rubah. Ya, kita rotate, kita rubah ke 90 derajat. Oke, ya. Presentasinya kita kurangi. Ya, dari 100 menjadi yang ke 1 misalkan 40. Ya, biar nanti kita mengetahui kecepatan dari flow control atau katup acting cylinder itu ya. Kayak yang satu 40%, yang satunya misalkan kita pakai 60% ya. Oke, ini butuh 2 lagi ya untuk flow controlnya, katup 5/2. Ya, selanjutnya kita butuh komponen apa lagi ya? Setelah flow control kita butuh komponen double acting cylinder ya. Nih, double acting cylinder ini simbolnya. Kita tarik ya, posisikan ya, ini adalah double acting cylinder. Ya, setelah double acting cylinder kita butuh 2 ya. Ini butuh 2. Kita copy dulu. Oke. Selanjutnya kita butuh apa? Ya, butuh pembatas ya, karena di sini pergerakannya
yaitu menggunakan auto ya, sehingga kita harus memberikan pembatas ya dari pergerakan maksimum dan minimumnya si double acting cylinder ya, yaitu menggunakan limit switch ya. Nah, sehingga kita butuh yaitu distance rule ya, pembatas untuk berapa sih panjang yang dibutuhkan pergerakan si acting cylinder tersebut ya. Oke, kita butuh 2. Oke ya, ini adalah komponen-komponen yang kita butuhkan. Setelah kita mengambil komponen-komponen yang kita butuhkan, maka selanjutnya kita koneksikan ya. Kita koneksikan komponen satu dengan komponen lainnya dengan cara ya, contohnya kita dari acting cylinder, dari kompresor ya. Dari kompresor kita klik kemudian masuk ke FRL ya, jangan dilepas ya, kemudian kita lepas. Dilepas kalau misalnya posisinya sudah posisi hijau ya seperti ini. Kemudian kita lepas, maka dia akan terkoneksi ya. Kalau di trainernya yaitu menyambungkannya menggunakan selang ya, artinya dari nepel komponen satu ke nepel komponen lainnya, yaitu dikoneksikan menggunakan selang ya. Oke, kemudian dari FRL ya masuk ke inputannya si katup 3/2 solenoid ya. Nah, kemudian dari katup 3/2 solenoid ini masuk ke katup 5/2 ya double solenoid ya, yaitu di kalau inputan pastinya di 1 ya. Ya, kalau untuk inputan pasti dengan menggunakan simbol angka 1 ya. Itu sudah kita bahas ya di materi sebelumnya. Oke, kemudian katup 5/2 ya double solenoid yang kedua ya. Nah, di sini kita butuh jumper ya. Di sini kita butuh jumper. Kalau di trainernya yaitu butuh distributor plus ya, karena outputnya 2. Berarti kita membutuhkan distributor plus atau distributor distributor T atau distributor Y ya. Kemudian dari katup 5/2 solenoid ya double solenoid ini masuk ke flow control ya. Output dari flow control masuk ke double acting cylinder ya di kode A ya. Selanjutnya ya, keluaran dari katup 5/2 masuk ke flow control ya, kemudian keluaran flow control masuk ke double acting cylinder ya, sama ya. Yang kedua juga sama, pergerakannya seperti ini. Oke ya. Selanjutnya setelah kita mendistribusikan ya komponen satu ke komponen lainnya ya, kita karena di sini sistem elektropneumatik kita wajib memberikan labeling ya, penomoran atau penamaan dari komponen-komponen tersebut ya, agar si elektro yang kita rangkai nanti ya ini harus satu nama dengan pneumatik ya, dengan komponen pneumatik. Kalau misalnya tidak sama labelingnya, maka dia tidak akan terkoneksi nanti ya, karena beda ID ya. Apa aja yang harus kasih labeling ya, yaitu yang pertama solenoidnya. Solenoid ini harus dikasih labeling karena sini kan solenoid ada 5 ya, ada 5 sehingga harus dikasih nama ya, harus kasih nama agar tidak tidak satu nama ya, agar nanti ketika di elektrikalnya ya pemberian sinyalnya itu tidak ketukar ya. Kalau misalnya ketukar atau sama ID-nya ya, maka di sistem pun nanti tidak akan bisa disimulasikan ya, dengan cara double klik ya, double klik di solenoidnya. Kita double klik ya, contohnya di katup 3/2 ini kita kasih label misalkan 3/2 SL ya, tanpa spasi ya, hurufnya besar tanpa spasi. Kemudian yang berikutnya ya, ini yang double solenoid ya, katup 5/2 double solenoid kita kasih solenoid 1 ya. Kemudian di sini kasih solenoid 2 ya.
SL2, di sini kita kasih selenoid 3 ya, atau SL3. Kemudian di sini kita kasih selenoid 4 atau SL4 ya. Kemudian nih limit speed ya ruler ya, ini juga harus dikasih ya. Jadi ketika nanti active cylinder ke 1 ya, dia bergerak ke depan ya, menyentuh ketika sudah maksimal maka dia akan menyentuh limit speed, sehingga di sini lurernya kita kasih ya dengan cara double klik ya di lurernya, di stand rulernya ya. Label yang pertama kita kasih limit speed ya, LS ya, limit speed 1 misalkan. Limit speed 1 itu jaraknya 0 ya, posisi pertama ya. Limit speed 2 ya, itu jaraknya misalkan kita kasih 100 ya, 100 mili atau 10 cm. Jadi batas pergerakan si acting silindernya ini, double acting cylinder ini yaitu 10 cm. Oke, kemudian yang keduanya juga sama ya. Limit speed 3 ya, 0 cm ya. Limit speed 4 yaitu 100 mili ya, atau 10 cm. Oke ya. Ini labelingnya kita sudah membuatnya. Ini adalah rangkaian di sistem elektrikalnya kita sudah membuatnya. Langkah selanjutnya kita harus membuat elektrikalnya ya, yaitu di rangkaian elektrikal. Jadi sistem kendali dari rangkaian elektropneumatik. Karena kalau misalkan kita tidak membuat elektronya, maka rangkaian komponen ini tidak akan bisa berjalan ya sesuai dengan logik yang kita inginkan. Oke. Untuk rangkaian elektrodnya, yaitu yang pertama kita butuh power supply ya, di arus ya 0 volt sama 24 volt. Karena arus yang kita pakai yaitu menggunakan arus DC ya. 2 plus 24 volt sama 0 volt. Ini yang arus positif, yang 0 volt ini untuk arus yang negatifnya ya. Kemudian kita butuh apa? Selanjutnya yaitu komponen saklar utama ya. Saklar utama ini kita pakainya di stand ya, di stand switch. Kita ambil ya, kemudian kita posisikan. Nah, kita rubah posisinya ya dengan cara klik kanan, rotate ya, kita rubah posisi 90 derajat, sorry ya, biar sinditannya ada di atas. Oke ya, ini adalah saklar utamanya. Langkah berikutnya kita membutuhkan solenoid ya, solenoid di katode 3/2 ya. Oke, kita butuh simbol solenoid ini ya, pulp solenoid ya. Oke, kita tarik, kemudian kita posisikan di sini ya. Nah, ini ya katode 3/2 solenoid ini harus se-ID ya. Tuh, harus satu nama. Ya, di sini kita tadi sudah memberikan ID 3/2 SL. Ya, di elektrikalnya pun kita harus sama ya. Kita rubah sekarang posisinya apa, ID-nya dengan cara double klik. Nah, double klik, kita rubah ya. ID-nya harus sama ya, 3/2 SL, huruf besar tanpa spasi. Ya, karena kalau misalkan tidak sama, ketika ini on maka di aktual di komponennya pun kalau misalnya tidak sama tidak akan bergerak nantinya karena ID-nya berbeda. Oke, ya kita kondisikan terlebih dahulu ya. Ya, dari arus positif power supply masuk saklar utama. Dari saklar utama masuk ke solenoid. Ya, ini untuk arus positifnya. Arus negatifnya kita ambil kemudian masukkan ke solenoid. Ya, solenoid ini membutuhkan arus positif dan arus negatif. Karena apa? Karena di dalamnya itu ada coil ya, sehingga membutuhkan arus positif dan arus negatif. Oke, selanjutnya kita butuh komponen limit switch ya, kita butuh komponen limit switch ya untuk mengkontrol nanti si solenoid pada katup solenoid 5/2 double solenoid ya. Kita butuh limit switch ya, limit switch-nya yang kita pakai di sini ya, kita pakai max switch ya, kita pakai max switch ya, kemudian posisinya ya kita rotate 90 derajat ya, ini adalah limit switch
ya. Setelah limit switch kita butuh solenoid ya, solenoid untuk katup 5/2 SL1. Ya, kita butuh solenoid ya. Kemudian kita juga butuh indikator ya, penanda untuk si solenoid ya, agar nanti si katupnya itu ya ketika berfungsi solenoidnya maka ada lampu indikator ya. Kalau di trainer ini ya lampunya ya, ada lampu hijau, lampu kuning, lampu merah, sama lampu biru ya. Oke, kita ambil lampu, kita cari simbol lampu. Nah ini ya indikator lain di sini. Oke, selanjutnya kita koneksikan ya input dari limit switch masuk ke outputnya saklar utama. Kita koneksikan, ya, kita luruskan terlebih dahulu. Oke, kemudian outputnya ini masuk ke solenoid ya. Kemudian lampu arus positifnya kita koneksikan ke output dari limit switch ya, atau arus positifnya di solenoid ya. Kemudian arus negatifnya kita ambil dari 0V ya. Kemudian lampunya pun ini arus negatifnya kita ambil. Oke ya. Selanjutnya kita kasih ID ya. Ini solenoid ya. Ini pengkontrol untuk solenoid 1 ya. Di sini misalkan SL1 ya. SL1 yang menandakan bahwa elektrikal ini harus sama dengan ini ya di pneumatiknya. Di sini pneumatiknya di katup 5/2 double solenoidnya yang pertama yaitu kodenya ID-nya SL1 ya. Sehingga kita kasih di elektrikalnya pun SL1 ya. Kemudian limit switch-nya ya, yang pertama kita pakai ya max switch-nya, kita menggunakan limit switch ya, yaitu dengan label limit switch-nya itu kita kasih label tadi ya di atas ya, di elektrikalnya di pneumatiknya ini ya, ada LS1, LS2, LS3, LS4 ya. Untuk mengkontrol solenoid 1 yaitu menggunakan limit switch 3 ya. Kita kasih labelnya LS3 ya. Jadi limit switch 3 ini fungsinya dia untuk mengontrol solenoid 1. Jadi ketika limit switch 3 berfungsi, maka solenoid 1 dan lampu 1 pun akan hidup. Oke, selanjutnya kita butuh komponen yang sama ya, kita kopikan. Ya, ini komponen yang selanjutnya ya. Kita posisikan karena kita butuh 4. Kita hapus terlebih dahulu ya. Ya, kita butuh 4 komponen yang sama. Kita tarik, kita posisikan terlebih dahulu ya. Itu lagi. Oke. Oke ya. Langkah berikutnya ya seperti biasa ya, ini lampu 1 kita kasih warna misalkan merah ya, lampu 1 merah. Kemudian lampu 2-nya itu kuning. Oke, kuning. Lampu 3-nya kita kasih hijau. Kemudian lampu 4-nya kita kasih warna biru. Ya. Ya, kita koneksikan ya limit switch berikutnya. Sorry, ini limit switch 3 ya. Kemudian ini solenoid. Ini solenoid 3 ya. Kemudian berikutnya solenoid 2. Dan solenoid 4. Limit switch-nya di sini kita kasih labeling limit switch 2 ya, artinya limit switch 2 ini untuk mengontrol solenoid 3
Kemudian limit switch berikutnya yaitu limit switch 4 ya. Limit switch 4 ini fungsinya untuk mengontrol solenoid 2 ya. Kemudian yang berikutnya adalah limit switch 1. Ya, limit switch 1 ini untuk mengontrol solenoid 4 ya. Oke, kemudian kita distribusikan ya, koneksikan ya, harusnya ini kita hapus terlebih dahulu. Oke, masuk ke solenoid ya, harus solenoid negatifnya kita koneksikan ke 0 V ya. Kemudian lampu indikatornya kita kasih arus ya, yang mana yang menandakan nanti pergerakan dari solenoid ya. Oke, selanjutnya limit switch 4 ya, kita koneksikan ya, light indikatornya ya. Oke, kemudian limit switch 1. Limit switch 1 ini berarti untuk mengendalikan solenoid 4 ya. Light indikatornya ya untuk solenoid 4. Oke, selanjutnya kita kasih buzzer ya. Di sini kita kasih buzzer ya, alarm. Jadi ketika limit switch 1 berfungsi, solenoid 4 berfungsi, dan alarm pun hidup ya. Kita kasih buzzer, kita cari. Nah ini ya, ini arus positifnya kita masukkan, arus negatifnya kita masukkan. Oke ya, ini adalah rangkaian elektrik ya. Elektrik fungsinya buat apa? Buat pengendali di rangkaian pneumatiknya ya. Jadi nanti si rangkaian pneumatik ini ya, sistem kerjanya yaitu dikendalikan oleh rangkaian elektro ya, kelistrikan. Ini rangkaiannya yang sudah kita buat dengan catatan ID-nya ya harus sama ya, nggak boleh berbeda ya. ID dari elektro dengan ID pneumatik ini nggak boleh berbeda ya, harus sama. Karena kalau bisa berbeda, ketika kita simulasikan maka tidak akan bisa berjalan nantinya. Oke ya, setelah kita sudah membuat rangkaian pneumatik dan rangkaian kelistrikan ya, maka kita akan simulasikan dengan cara di sini ya, ada play dan kita klik play ya. Oke ya, yes. Nah ya, ini warna biru ini menandakan bahwa tekanan udara itu sudah masuk ya, dari kompresor kemudian masuk ke air surface unit ya, FRL ya, kemudian masuk ke katup 3/2 solenoid. Nah di katup 3/2 solenoid ini ya, tekanan udara ditutup ya, karena katup 3/2-nya belum berfungsi ya. Nih karena tekanan katup 3/2 ini belum berfungsi ya, elektrikalnya belum terhubung ya, terkoneksi, sehingga tekanan udara ini terputus ya, terhalang di katup 3/2 ya. Untuk mengaktifkannya ya, yaitu kita tekan ya terminal utama ya di elektro ya, di elektrikal, sehingga nanti arus masuk ya bergantian ya, masuk ke sini, kemudian elektro pun akan bergerak ya. Contohnya ya, kita tekan, maka ya nih limit switch 2 ya. Nah, kemudian oke ya. Nah ini limit switch 3 ya. Dia akan maju akan seperti ini. Ini adalah pergerakannya ya. Jadi rangkaian pneumatik ini ya dikendalikan oleh elektropneumatik ya. Oke. Nah, misalkan kita kurangi ya, kita kurangi di flow control kecepatannya menggunakan 30% ya. Kemudian
Di sini juga kita kurangi ya 30%, maka pergerakannya akan semakin lambat. Ya, kita klik play ya. Pergerakannya pun akan lambat karena Anda pengendali di flow control. Nah, setelah rangkaian kita buat di aplikasi Prism ini, nanti kita akan uji coba ya di trainer ya. Artinya rangkaian kita uji coba ini sama ya, berjalan ya. Oke, Bapak contohkan ya. Contohkan misalkan ini ya, si solenoid 3/2 ID-nya. Ya, ID-nya misalkan Bapak kasih kode yang berbeda ya. Nah, misalkan oke. Kita tambahan oke. Artinya ID di elektrikal dengan ID di pneumatik ini berbeda ya. Ketika kita play, maka aplikasi ini akan menunjukkan ya, ketika kita play maka tidak akan bergerak ya. Karena apa? Walaupun di sini solenoidnya ini udah masuk ya. Kelistrikannya sudah masuk ya, tetapi di pneumatiknya dia tidak bergerak. Karena apa? Karena ID dari kartu 3/2-nya ya ini berbeda ID. Ya artinya dia tidak membaca ya. Si kartu 3/2 ini tidak terbaca. Ya tidak ID arus listrik karena ID-nya berbeda gitu ya. Sehingga tidak berfungsi. Ya. Tidak berfungsi. Ya. Jadi peng-ID-an itu amat sangat diperlukan di sistem elektropneumatik ya. Jangan sampai kita salah mengkoneksikan nantinya di trainer ya. Contohnya seperti itu. Oke. Sini kita tambah oke ya. Maka ketika di play dia akan start ya. Tuh ya. Tekanan udara pun akan keluar ya ke aktif 5/2 double solenoid ya. Oke ya. Ini adalah pertemuan kita ya, yaitu di pertemuan di kompetensi dasar 3.11 menciptakan rangkaian sistem pneumatik hidrolik ya. Setelah pertemuan kita kali ini ya, yaitu kita menciptakan atau membuat rangkaian di aplikasi Prism ya. Plus ya kita mensimulasikan di aplikasi Prism. Habis ini kita akan mensimulasikan ya di trainer ya, di trainer sistem elektropneumatik ya. Jadi rangkaian yang kita sudah buat di Prism ya, kemudian kita aplikasikan di trainer. Apakah berfungsi? Apakah tidak ya? Ya harusnya berfungsi kalau misal rangkaiannya benar ya. Oke, ya demikian pertemuan kita kali ini di kompetensi dasar 3.11 ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Bapak mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang salah, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.